Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya menuju surga." Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, dan juga akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab tauhid, dan sekarang kita masuk ke dalam bab tentang tatayyur. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Islam melarang adanya keyakinan terhadap tatayyur. Ya, dan hal tersebut bukanlah bagian dari agama Islam. Ya, bukanlah bagian dari agama Islam. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tatayyur ini? Ya, apa yang dimaksud dengan tatayyur ini? Bahwasanya dijelaskan oleh para ulama, termasuk juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tatayyur adalah yaitu ketika seseorang merasa sial dengan melihat, mendengar ataupun mengetahui sesuatu. Apa ya? Jadi merasa sial dengan mendengar, melihat atau mengetahui sesuatu. Contoh, ketika dia melihat sesuatu yang buruk, maka pada waktu dia beranggapan bahwasanya dia akan mendapatkan kesialan. Ataupun ketika dia misalnya mendengar suara gagak, pada waktu itu dia berpikir pasti akan ada kesialan. Ataupun ketika dia mengetahui tentang sesuatu, contoh rumah tusuk sate, ya, tanggal 13 misalnya, ya, hari Rabu misalnya, seperti itu, mengetahui hal tentang hal sesuatu, maka pada waktu itu dia merasa akan mendapatkan kesialan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tatayyur. Ya Pak, ini yang dimaksud dengan tatayyur. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kenapa sih namanya disebut dengan tatayyur. Ya, tatayyur ini dari kata tayr, Pak. Ya, tayr itu adalah burung.
Ya, loh kenapa pula kok jadi akhirnya kesialan tersebut dinisbatkan kepada burung tadi? Nah, dulu Pak, ada kebiasaan orang-orang Arab, ya ketika mereka ingin melakukan sesuatu atau mereka ingin safar untuk melakukan perdagangan, maka terlebih dahulu mereka akan menerbangkan burung mereka pada kita. Ya, menerbangkan burung mereka pada kita. Nah, kalau seandainya burung tersebut ya maju ke depan atau dia terbang ke arah kanan, ya, maka dianggap oleh mereka sebagai sebuah kemujuran, keberuntungan, maka mereka pun akan berangkat langsung. Tapi kalau seandainya ternyata burung tersebut terbang ke arah kiri, maka pada waktu itu mereka pun mengurungkan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi pada waktu itu perbuatan mereka apakah dilanjutkan atau diurungkan itu bergantung dengan burung tersebut terbang ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, maka tadi kesialan yang dinisbatkan kepada burung yang terbang ke arah kiri tadi itulah disebut dengan tatayur, dari kata tayr, yaitu burung. Ya Pak, jadi kita katakan ya makna tatayur adalah merasa sial dikarenakan melihat, mendengar ataupun mengetahui tentang sesuatu yang kemudian berinfek ya atau berdampak kepada perbuatan dia itu, apakah dia akan melanjutkannya ataukah dia akan mengurungkannya. Dan ini banyak terjadi nih Pak, ya banyak terjadi pada kaum muslimin, ya terjadi pada kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131? Ya Allah katakan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ya, dan apabila kebaikan-kebaikan atau kemakmuran itu didapatkan oleh Fir'aun dan juga sekutunya, ya, maka mereka pun berkata, lana hadhihi, ya, kita memang berhak untuk mendapatkan kemakmuran ini. Tapi kemudian apa kata Allah? Wa in tusibuhum sayyi'ah, ya, kalau seandainya mereka mendapatkan keburukan, kekeringan di negeri mereka, ya, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka pun melemparkan sebab kesialannya kepada Musa dan juga orang-orang yang bersamanya. Ya Pak. Nah, kemudian apa kata Allah selanjutnya? Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka ketahuilah, ya, kesialan mereka atau kemalangan yang menimpa mereka, keburukan-keburukan yang menimpa mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, dijelaskan Pak oleh para ulama tafsir, termasuk juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Apa kata beliau? Ya, bahwasanya dulu, ya, Fir'aun dan juga para sekutunya ini ketika mereka mendapatkan kemakmuran di negeri mereka, kesuburan di negeri mereka, kebaikan-kebaikan di negeri mereka, maka mereka pun mengatakan, oh, kita berhak untuk mendapatkan hal ini semua nih, ya, karena ini adalah hasil usaha kita semuanya. Ya, namun ketika mereka mendapatkan kekeringan, mendapatkan kesusahan di dalam negeri mereka, mendapatkan keburukan-keburukan, maka mereka pun melemparkan sebab kesialannya kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Musa. Mereka katakan, oh, ini sejak kedatangan Musa ke sini, ya, maka kita mulai mendapatkan kekeringan dan juga
keburukan. Nah Pak, mereka lemparkan tuh semua sebab kesialannya kepada Nabi Musa. Maka Allah bantah, ya Allah bantah bahwasanya kesusahan yang mereka dapatkan, kemalangan yang mereka dapatkan, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kaitannya dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Ya, gak ada kaitannya dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam ataupun karena sesuatu yang lainnya. Ya Pak? Nah, Allah bantah hal tersebut. Ya, Allah bantah. Dan Allah ingin menjelaskan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, yang harus kita tahu juga, ya, terkadang ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, dan kebanyakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan sebuah keburukan kepada suatu kaum, itu disebabkan dosa-dosa mereka. Ya, disebabkan kemaksiatan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Ma asaba min musibati fa bima kasabat aydikum. Ya. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, kata Allah, itu disebabkan perbuatan-perbuatan kalian, disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan kalian. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang tertimpa musibah, maka harusnya dia berintrospeksi terlebih dahulu. Apa dosa yang telah dia lakukan? Bukan malah melemparkan, ya, sebab dari melemparkan sebab dari sebuah musibah itu kepada orang lain. Ya, cari apa sebabnya? Oh, ternyata sebabnya gara-gara riba. Oh, ternyata sebabnya seperti kaum Nabi Lut, ya, yang mereka dibinasakan seperti itu. Oh, gara-gara tindakan homoseksual. Oh, ternyata ya terjadi azab seperti ini dikarenakan dosa seperti ini. Nah, itu semua yang harus dipikirkan. Bukan malah melemparkan kesialannya kepada yang lain. Ya Pak, maka kita harus bermuhasabah terlebih dahulu. Kalau ada keburukan-keburukan yang menimpa seseorang ataupun menimpa keluarganya, langsung introspeksi diri. Apa dosa saya? Ya Pak, apa dosa saya? Nah, tadi kita katakan, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, baikkah itu kebaikan-kebaikannya ataukah keburukan-keburukan yang terjadi pada diri seseorang, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita katakan, kalau seseorang yang tertimpa suatu keburukan, maka pada itu dia harus mengintrospeksi dirinya, karena bisa jadi sebab keburukan tersebut yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah disebabkan karena dosa-dosanya. Seharusnya seperti itu kaum muslimin. Ya, seharusnya sikap seorang muslim seperti itu. Bukan seperti apa yang tadi diyakini oleh orang-orang kafir seperti Fir'aun dan sekutunya, malah menimpakan kepada orang lain sebabnya. Nah, ini kita katakan Pak, ya, berkaitan dengan tatayyur tadi. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, ya, di dalam sabdanya berkaitan dengan tatayyur ini. Apa kata Rasulullah SAW? La adwa, wala tiyarah, wala hamah, wala safar. Dan dalam riwayat yang lainnya mengatakan Rasulullah juga apa? Wala nau'a, wala ghaul. Ya, Rasulullah mengatakan tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tatayyur, tidak ada hamah, tidak ada safar. Apa ini maksudnya istilah-istilah ini?
Nah, adwa, Pak, ya, adwa ini maknanya adalah penyakit menular. Ya, penyakit menular. Nah, dulu keyakinannya orang-orang musyrik jahiliyah berkenaan dengan adwa ini penyakit menular. Mereka meyakini bahwasanya penyakit menular ini terjadi dengan sendirinya. Terjadi begitu aja Pak, sendiri begitu saja. Artinya mungkin bahasanya kita katakan atas kehendak dari penyakit menular itu sendiri. Maka Rasulullah SAW bantah ya bahwasanya ya penyakit menular ini terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Bukan berarti tidak ada penyakit menularnya, bukan, tetapi tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, akan tetapi semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Rasulullah pun memerintahkan berkenaan dengan penyakit menular ini agar kita menjauhi penyakit menular tersebut, sebagaimana kita menjauhi harimau sebagai bentuk ikhtiar, Pak. Ya, sebagai bentuk ikhtiar. Jadi jangan pula ada orang mengatakan, oh, ada penyakit menular tuh. Alah, kalau ini mah kalau terjadi mah terjadi aja, kalau enggak mah enggak Pak, kita katakan. Rasulullah memerintahkan kalau ada penyakit menular, ya, maka kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjauh. Ya, untuk menjauh. Bahkan disebutkan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, apabila ada suatu penyakit taun atau penyakit yang menular dan itu menimpa suatu negeri, maka penduduknya nggak boleh keluar, dan sebaliknya pula orang-orang yang dari luar tidak boleh masuk ke dalamnya. Jadi jangan pula sok-sokan, Allah kalau masuk aja sih, nanti kalau terjadi mah terjadi aja. Enggak juga. Ya, memang semuanya adalah ketetapan dari Allah, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar, dan itu salah satu bentuk namanya ketawakalan. Jadi yang namanya tawakal, selain dia serahkan seluruhnya kepada ketetapan Allah, dia juga harus berikhtiar mencari cara yang paling terbaik. Lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal yang sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang salah berkenaan dengan tawakal. Ya. Karena ketawakalan, kenapa mereka nafikan namanya ikhtiar. Mereka tolak yang namanya ikhtiar. Padahal ikhtiar adalah bagian dari ketawakalan. Nah, itu artinya apa tadi? Adwa. Ya, Rasulullah mengatakan tadi Pak, la adwa, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Kemudian kata Rasulullah Pak, wala tiara, dan tidak ada namanya tatayur di dalam agama Islam. Ya, yaitu tadi merasa sial dikarenakan sesuatu, dinafikan oleh Rasulullah bahwasanya ini bukanlah bagian dari agama Islam, dan tidak ada keyakinan-keyakinan seperti di dalam agama Islam. Terjadinya keburukan pada diri seseorang ataukah kebaikan pada diri seseorang, maka itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan burung, enggak ada kaitannya dengan cicak, enggak ada kaitannya dengan kupu-kupu, enggak ada kaitannya dengan gagak, enggak ada itu semua. Apalagi Pak, nggak ada yang kaitannya dengan tusuk sate, ya, rumah tusuk sate, nggak ada kaitannya dengan lantai 13, itu berapa? 13, ya, lantai 13, nggak ada kaitannya sama sekali, ya. Nah, itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW, dan memang kenyataannya pun juga tidak ada kaitan itu semua, ya, tidak.
Lalu kemudian kata Rasulullah apa? Wala hamma. Ya, hamma itu apa? Burung gagak artinya. Nah, kata Rasulullah, dan tidak ada hamma, tidak ada burung gagak. Maksudnya keyakinan orang jahiliyah tadi, kalau seandainya mereka mendengar ada suara burung gagak, atau mereka melihat burung gagak ada di rumah seseorang, di atas rumah seseorang, maka mereka meyakini akan adanya suatu kesialan ataupun musibah yang akan menimpa dirinya ataupun menimpa salah satu dari keluarganya. Sama kayak di Indonesia nggak, Pak? Sama kayak di Indonesia nggak, Pak? Sama kayak keyakinan antum waktu masih kecil nggak, Pak? Masya Allah. Ya, kalau mendengar ada burung gagak ya di rumah seseorang atau dia ngeliat burung gagak di rumah seseorang, maka mereka pun akan mengatakan, bakal ada yang mati itu besok. Ya, ternyata keyakinan jahiliyah, keyakinan di zamannya Abu Jahal masih bertengger sampai masa kini. Ya Pak, masih bertengger di dalam hati kaum muslimin sampai masa kini. Ya, nah itu yang dimaksud dengan hama. Maka Rasulullah SAW tadi nafikan hal tersebut. Tidak ada burung gagak. Maksudnya apa? Tadi terjadi kesialan gara-gara kalian melihat atau mendengar suara burung gagak. Lalu kemudian juga kata Rasulullah apa? Wala safar. Dan juga tidak ada safar. Safar itu apa? Hah? Bulan setelah Muharram, ya, bulan setelah Muharram. Apa? Iya kan gitu. Habis Muharram kemudian Safar. Nah, kata mereka, ya, berkaitan dengan Safar ini, keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka kalau seandainya melakukan sesuatu hal apapun itu, apakah berdagang tadi, ya, mereka namanya bersafar ke negeri mana, maka mereka akan mendapatkan kesialan. Ataukah nikah di bulan Safar, bisa seperti itu, mereka akan mendapatkan kesialan. Sehingga gara-gara keyakinan tersebut, mereka mengurungkan perbuatan-perbuatan mereka, takut karenanya apa? Takut karena akan terjadi kesialan ataupun musibah yang menimpa mereka disebabkan tadi Safar tadi. Nah, ini ternyata terjadi juga nggak, Pak? Keyakinan ini ada nggak di Indonesia? Ada kan ya? Kalau nggak salah ada ya. Iya, masih kan ternyata kan gitu ya. Yang primbon-primbonan gitu ya. Ya kalau misalnya mereka melakukan pernikahan begini dan sebagainya di bulan Safar, sial. Apa? Dinafikan itu oleh Rasulullah SAW. Jadi kita katakan ternyata semua keyakinan di zamannya Abu Jahal, Masya Allah ya, di zamannya Abu Jahal masih pula terjadi di zamannya Konoha, ya, masih juga terjadi di zamannya Konoha. Maka seharusnya, Pak, ya, ini kita mengintrospeksi diri. Jangan-jangan musibah-musibah yang terjadi, ya, musibah-musibah yang terjadi di negeri adalah rangkaian sebab kumpulan seluruh keburukan-keburukan yang terjadi tadi pada rakyatnya. Namun yang disalahin bukan menyalahkan dirinya sendiri, tapi banyak banget yang disalahin. Padahal dia yang melakukan kesyirikan, dia yang melakukan tadi keyakinan-keyakinan tadi, dia yang melakukan riba, dia yang melakukan perjudian, dia yang melakukan homoseksual, dia yang melakukan perzinahan. Pak, kalau di zaman dulu ini udah layak nggak untuk dapat azab dari Allah? Apa? Pak, udah layak nggak kayak gini mendapat azab dari Allah? Sudah terkumpul semuanya. Yang penjudinya banyak, pezinanya banyak, homoseksualnya banyak, yang ribanya banyak, ya Pak.
Di zaman Nabi Syuaib hanya gara-gara mereka memainkan timbangan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Lut dikarenakan mereka homoseksual, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh dikarenakan mereka kesyirikan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua keburukan-keburukan mereka di zaman dulu terjadi semuanya di zaman ini, dan dia terkumpul di dalam suatu negeri pada waktu itu. Ya Pak, terkumpul semua keburukan tersebut di suatu negeri. Sudah layak belum untuk mendapatkan azab? Pak, sudah layak belum untuk mendapatkan azab? Pak, kita katakan sudah. Tapi kebanyakan kita berpikir yang namanya azab harus azab seperti kayak kaum Nabi Nuh. Azabnya sama kayak kaum Nabi Lut. Azabnya harus kayak kaum Nabi Syuaib. Azabnya harus kayak kaum Nabi Soleh. Kita berpikir azab itu seperti itu. Padahal dolar jadi misal 25.000, misal dolar menjadi 25.000, itu adalah suatu, berarti disebabkan oleh siapa? Bukan hanya gara-gara 1-2%, bukan, tapi seluruh rakyatnya. Tapi kita gak pernah mengintrospeksi diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha." Dan begitulah kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai pemimpin atas sebagian orang zalim yang lainnya. Ya, banyak kita menyalahkan sana. Tapi kita pun nggak mengintrospeksi diri. Ya, yang rakyatnya pun juga nggak mengintrospeksi diri. Bahwasanya mereka juga adalah orang-orang yang zalim. Makanya saya waktu itu ngomongin, oh yang di atas ngomongin apa? Ya korupsi terjadi begini dan sebagainya. Tapi kita katakan mereka terjadi seperti itu karena dulunya mereka juga adalah rakyat. Benar gak Pak? Benar tidak Pak? Hah? Menteri apa dulu itu? Oknum menteri mana? Yang dari ojol? Apa? Dari menteri apa? Oknum ya. Oknum. Menteri apa? Dulu rakyat bukan? Ojol kan? Rakyat Pak? Rakyat. Artinya dulu pun demikian, ketika dapat kesempatan yang lebih besar, maka dia akan melakukan hal yang sama. Makanya saya waktu itu juga memberikan gambaran bagaimana ketika ada truk berisi telur, kecelakaan, bukannya mereka berempati, kasihan, mereka pungutin telur-telurnya, mereka berikan kepada siapa? Kembalikan kepada sopir truknya dinaikin lagi, diberdiri semua, ditaruh atau bukan seperti itu. Malah masyarakatnya berebut telur tersebut diambil sama mereka. Ini Pak, Allah katakan, dan begitulah Allah jadikan sebagian orang zalim pemimpin atas sebagian orang zalim yang lainnya. Sebagai suatu azab. Ya Pak, sebagai suatu azab. Nah, kita katakan jangan banyak menyalahkan seperti ini. Kita introspeksi diri terlebih dahulu pada diri kita. Tadi, entahkah itu, maaf ngomong ya Pak ya, entahkah itu berkaitan dengan kesyirikan, entahkah itu berkaitan dengan judi, khamr,
zina, riba, dan lain sebagainya. Pak, Allah menceritakan semua azab di dalam Al-Quran. Iya Pak, Pak. Allah ceritakan seluruh azab di dalam Al-Quran itu untuk apa Pak? Untuk dongeng antum? Untuk dongeng kita? Agar kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah hancurkan tuh negeri tersebut gara-gara itu. Ya. Nah, tadi ternyata kita katakan shofar jadi sebuah kesyirikan. Burung gagak jadi sebuah kesyirikan. Ya. Dan lain sebagainya. Penyakit menular jadi sebuah kesyirikan. Dan banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Belum berkaitan dengan yang dukunnya, belum berkaitan dengan kebok selamatnya, belum berkaitan dengan kerisnya, belum berkaitan dengan sesembahan yang ada di gunung-gunung. Ini yang kesyirikannya nih Pak. Ini yang kesyirikannya. Dan belum masuk kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawahnya. Yang syirik aja udah tersebar berbagai jenisnya, ya, berbagai jenisnya, dan terjadi di mana-mana. Termasuk tadi kita katakan berkaitan dengan shofar tadi. Ya, bagaimana ada orang-orang yang meyakini kalau melakukan sesuatu di bulan shofar mereka akan mendapatkan kesialan. Nah, ini ya Pak, ini kita katakan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La adwa, ya, wala tiarah, wala hamah, wala sofar. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Tidak ada kesialan gara-gara melihat sesuatu ataupun sebagainya. Tidak ada burung gagak, ya, yang menjadi sebab adanya suatu musibah, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Tidak ada, kata Rasulullah SAW. Dibantah semua oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi orang-orang yang ngomongnya mengaku sebagai kaum muslimin, ya, mereka kental benar dengan keyakinan yang demikian. Maka hampir-hampir saja keyakinan yang diyakini oleh Abu Jahal ternyata nemplok pula di hati kaum muslimin. Ya, tapi mereka nggak sadar bahwasanya mereka telah terjatuh dalam kesyirikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka luput dari pelajaran tauhid. Ya, ketika ada pelajaran tauhid seperti ini, isinya ya segini. Ya Pak, segini. Artinya antum kita semua yang ada di sini, yang Allah kehendaki untuk duduk di sini, itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah hendak memberikan rahmat kepada kita semua. Allah hendak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Namun, ya, syaitan yang masalahnya memberikan kebosanan pada diri kita untuk mendapatkan rahmat tersebut. Sehingga akhirnya apa? Pak, sekali datang 50 hari nggak datang. Nih ya, Masya Allah. Langsung datang nih karena ngobrol WA kemarin ya, Masya Allah. Ya, langsung datang duduk paling depan, Masya Allah. Ya, sekali datang sore, ataupun sekali datang langsung tidur, Masya Allah, Pak ya. Ini kalau kayak gini, Masya Allah, masih baik lah, Pak ya, masih mendapatkan ketenangan nih. Ya, dapatkan rahmat Allah, sehingga kenapa langsung tidur, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Rasul juga apa? Wala nau wala ghaul, dan tidak pula ada nau dan juga tidak ada ghaul. Ya, nau Pak adalah bintang. Ya, nau itu adalah bintang. Nah, dulu keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, bahwasanya kalau mereka mendapatkan hujan, turun hujan ke dalam negeri mereka, maka mereka nisbatkan, oh, hujan ini turun disebabkan bintang ini dan bintang itu.
Nah, Allah bantah, Rasulullah bantah hal tersebut, bahwasanya turunnya hujan ke suatu negeri itu bukan berkaitan dengan bintang ini maupun bintang itu, tetapi semuanya adalah ketetapan dari Allah. Gak ada kaitannya dengan bintang, gak ada. Semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini, Pak? Wala ghaul. Ini ghaul nih masyhur nih. Mestilah tahu arti ghaul. Awas tidak ghaul maksudnya. Apa? Ya, ghaul itu syaitan. Ya. Kayaknya anak-anak muda sekarang lebih tahu ghaul dibandingkan antum. Bukan gaul, Pak, bukan gaul ya. Bukan gaul, ghaul. Ya. Nah, ghaul itu adalah apa? Keyakinan orang jahiliyah bahwasanya ghaul itu adalah salah satu dari jenis jin. Nah, Rasulullah bukan menafikan adanya jin, bukan. Tapi Rasulullah menafikan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya ada salah satu jenis jin yang dia pada waktu itu bisa berubah-ubah wujudnya dan juga warnanya dan bisa menyesatkan orang lain serta mencelakakan orang lain. Sehingga hal keyakinan seperti ini membuat mereka takut dengan jin, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinafikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya apa? Jin-jin tersebut tidak bisa mendatangkan keburukan kepada manusia, gak bisa sama sekali. Karena kita manusia adalah khalifahnya di muka bumi ini. Pak, saya yakin kalau seandainya jin-jin tersebut bisa mendatangkan keburukan, maka pasti dia akan mendatangkan keburukan kepada Pak Imam. Karena apa? Karena Pak Imam selalu sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan mereka nggak senang. Tapi kenyataannya Pak Imam sampai sekarang santai-santai aja, pakai baju jubah putih, ya kan gitu. Jenggot terus dipanjangin, santai aja, nggak ada masalah. Ya, Pak? Ini menunjukkan bahwa jin-jin tersebut lemah di hadapan manusia. Tapi kalau mau manusianya benar-benar bersandar kepada Allah. Namun kebanyakan ada tadi kita katakan adanya keburukan ini dan sebagainya pada seorang anak kesurupan, ya gara-gara orangnya memang jauh dari Allah. Sehingga tubuhnya menjadi sangkar bagi jin. Jadi kandang, Pak, bahasanya itu. Ya, tubuhnya jadi kandang bagi jin dan sekutunya. Tapi bagi orang-orang yang beriman enggak. Ya, maka tadi Rasulullah katakan wala qaul, tidak ada keyakinan bahwasanya apa? Jin itu bisa mendatangkan kecelakaan dan lain sebagainya. Enggak ada. Seseorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai sini, Pak? Sudah sampai sini, Pak? Ya. Nah, jadi semua yang tadi itu ya berkaitan dengan tatayur, berkaitan dengan keyakinan jahiliyah tadi, semuanya dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi berkaitan dengan tatayur tadi, merasa sial terhadap sesuatu, Pak, itu hanya akan mendatangkan kesempitan di dalam dada. Benar gak, Pak? Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang merasakan tatayur tadi, merasa sial dengan sesuatu, hatinya merasa sempit, Pak. Ya, hatinya sempit, dadanya terasa sesak, ya, hanya akan datang kekhawatiran dalam kehidupannya, akhlaknya menjadi buruk dan kemudian tidak muncul ketenangan dalam dirinya. Karena lihat, ketakutan dia semuanya, keburukan itu dinisbatin kepada sesuatu. Coba bayangin kalau rumahnya tadi berada di rumah tusuk sate tadi. Setiap hari dia hanya harus akan ada merasakan ketakutan. Waduh, rumah tusuk sate nih. Apalagi musibahnya, apalagi musibahnya. Takut terus, gak pernah tenang. Ya, Pak, gak pernah tenang. Dia mau melakukan sesuatu, tanggal 13 nih. Itu 1 hari. Nah, kalau safar, Masya Allah, 30 hari. Repot tuh kayak gitu sebenarnya. Itu 28 hari, 29 hari. Ya, merugi orang-orang yang seperti.
Tapi orang-orang yang semuanya mereka bertawakal kepada Allah, tenang jiwa mereka, Pak. Karena apa? Hati mereka disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan tatoyur tadi, Pak. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ya, la adwa wala tiarah, tidak ada tadi tuh penyakit menular yang menular dengan sendirinya, wala tiarah, dan juga tidak ada tatoyur. Ya, wa yu'jibuni al-fa'lu, akan tetapi yang membuat diriku senang adalah al-fa'lu. Benar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Kemudian Rasulullah pun mengatakan al-kalimatu thayyibah, yaitu perkataan-perkataan yang baik. Ya, perkataan-perkataan yang menimbulkan rasa optimis, ataupun doa-doa, ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan tuh, Pak, ya, yang dapat menghilangkan ketawakalan terhadap sesuatu, dan kemudian tawakal tersebut diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Masya Allah, Pak, ya, orang yang selalu membaca di dalam setiap harinya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan juga maha terbangun, bi rahmatika astaghits, aku memohon rahmat hanya kepadamu ya Allah, memohon seluruh kebaikan-kebaikan hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lainnya ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah seluruh urusan-urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau membiarkan diriku, jiwaku bersandar kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun sekejap mata. Lihat, Pak, ya, di dalam doa kita, dalam zikir kita pun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh menyandarkan sedikit pun kepada diri kita, apalagi kepada burung gagak, apalagi kepada cicak. Kebodohan. Kita saja di dalam agama ini tidak boleh bertawakal kepada diri kita sendiri, nggak boleh. Bertawakal hanya kepada Allah, dan diajarkan itu semua. Ya, Pak? Nah, itu al-fa'lu. Lalu kemudian apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya apa? Ada seseorang menyebutkan tentang tatoyur tadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengatakan ahsanuha al-fa'lu. Yang paling baik adalah al-fa'lu tadi, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan wala taruddu musliman, dan janganlah tatoyur tadi, ya, menghalangi seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul. Akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, yaitu burung gagak, cicak ataupun lain sebagainya, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan juga upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Pak, hafal nggak doanya? Enggak. Alhamdulillah setidaknya hadir di majelis ini, nanti pulang dihafalkan langsung. Atau di sini ada Imam Syafi'i nggak yang langsung hafal? Hah? Ada? Adanya Pak Syafi'i? Hah? Nggak ada juga. Pak Imam, adanya Pak Imam, masya Allah, benar. Ya, adanya Pak Imam Syafi'i, masya Allah. Ya, tadi Pak, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa
anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Nah, ini Pak, salah satu al-fa'lu tadi Pak. Perkataan-perkataan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang positif, dia pun juga berdoa. Lalu kemudian yang kedua, menghilangkan tiarah tadi, keyakinan tiarah adalah dengan tawakal kepada Allah. Pak, langsung muncul, ada cicak nih gini nemplok, langsung. Enggak. Semuanya itu adalah urusan atau ketetapan Allah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Atiyaratu syirkun, kata Rasulullah. Tatoyur adalah kesyirikan. Tatoyur adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan masuk di dalam hatinya tatoyur tersebut. Muncul Pak, jadi masuk. Syaitan yang memasukkan itu dalam hati kita. Tapi kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan keyakinan tatoyur tersebut dengan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hilangkan tuh Pak, anggapan kesialan-kesialan tadi dengan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sampai sini aja dulu ya. Jam 6. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Jadi sempatannya agak panjang dikit. Ya, baik, yang lain. Total yang lain, Pak Imam. Assalamualaikum. Amin. Pertanyaannya adalah seringkali ya kita itu menertawakan atau mengolok-olok perbuatan syirik ya, atau mungkin ini ya anggaplah orang yang main-mainan gitu seolah-olah. Orang yang saja gitu. Sajiannya itu kita makan apa dibandingkan mubazir, nah itu tapi sebetulnya sebagai bagian dari ya kita mengolok-olok hal tersebut gitu. Entah itu pas waktu di gunung kan atau bagaimana kaidahnya seharusnya atau sebab bagaimana seharusnya kita bersikap? Iya, taib, masya Allah. Bagaimana kita bersikap ketika kita melihat ada kesyirikan? Karena sebagian manusia menganggap Allah, ini hanyalah hal-hal yang biasalah. Kemudian malah sebagian dari mereka malah kemudian mengambil keuntungannya kan seperti itu ya. Pak, kita katakan, ya inilah karena kebodohannya manusia berkaitan dengan syirik ini sendiri. Menganggap akhirnya apa? Menganggap remeh hal tersebut. Menganggap remeh hal tersebut. Kemudian akhirnya apa? Ada yang dimakanlah makanannya. Seharusnya kita katakan kalau memang ada keburukan-keburukan tadi, yang kita lihat, harus yang pertama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, ubah dengan tangannya. Artinya, kalau contoh misalnya Pak Rimbo adalah pemimpin dalam sebuah wilayah dan Pak Rimbo melihat ada kesyirikan-kesyirikan seperti itu, maka segera Pak Rimbo akhirnya apa? Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada manusia. Lalu kemudian apa? Kalau memang ada dengan powernya Pak Rimbo, hentikan hal tersebut, hentikan. Dan jangan dianggap main-main. Jangan dianggap itu sebagai sebuah pariwisata. Jangan dianggap itu sebagai sebuah seni. Jadi jangan diremehkan gitu. Nah, fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak bisa akhirnya dengan lisannya dia sampaikan kepada manusia bosnya ini nggak benar nih. Nah, kalaupun nggak bisa, fabiqalbi, dengan hatinya dia ingkari ini sebuah kesyirikan nih. Jadi malah jangan maaf ngomongnya, ya Pak. Coba kita lihat nih, nggak ada pengingkaran dengan hati sama sekali. Bahkan sebaliknya di antara kaum muslimin datang kemana Pak? Candi Borobudur, berpariwisata. Padahal kan mereka tahu Candi Borobudur itu adalah tempat kesyirikan, benar tidak, Pak? Candi Borobudur tempat kesyirikan atau tempat pariwisata untuk antum, bagi antum?
Nah, bingung antum semua kan? Pariwisata atau tempat kesyirikan ya? Sudah bingung kan Pak? Hah? Dua-duanya. Ya. Loh, kalau antum tahu dua-duanya tapi kenapa dikunjungin? Dan orang-orang di luar sana tahu sebenarnya Candi Borobudur adalah tempat ibadah tadi. Candi Prambanan. Kenapa didatangin? Pertanyaan saya, kalau memang seperti itu, Candi Borobudur jadi pariwisata, Candi Prambanan dapat pariwisata. Sekarang saya tantang antum. Antum mau nggak mendatangi gereja? Antum mau nggak datang gereja, bersenang-senang di sana, foto-foto di sana? Gak mau kan? Pertanyaannya kenapa antum nggak mau datang gereja? Ah, Pak, ada apa? Kenapa antum membedakan ada satu gereja dengan satu Candi Borobudur? Padahal sama-sama tempat kesyirikan. Pak, lihatlah bagaimana syaitan itu mempermainkan hati dan pikiran kita. Pinter. Di satu sisi, kalau gereja, orang-orang muslim enggak mau. Bahkan sampai ngeludah-ludah, nggak bakal, saya nggak mau seperti itu. Tapi Candi Borobudur bersenang-senang, berfotoria, berpegang-pegang dan sebagainya. Ada apa ini? Kan gitu. Berarti selama ini kan infonya yang masuk ke dalam otaknya terjadi sebuah kesalahan pada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Apa bedanya itu dengan gereja? Yang itu pun menjadi tempat ibadahnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Pak, pertanyaan saya, ada yang bisa mewakili nggak Pak? Antum dulu Masya Allah kesana kemarin dan sebagainya, tapi kemudian pada gereja antum nggak mau. Kenapa? Karena di Indonesia ini menganut hukum formil, jadi kita itu kan ada agama-agama yang memang dilindungi oleh negara. Jadi kalau kita seperti tadi itu mungkin memotret atau datang ke situ melarang, itu sudah melarang, menganggap jatuhan, itu sudah kena pasal. Oh bukan itunya Pak, bukan. Maksud saya bukan itunya, bukan antum nyuruh-nyuruh, bukan. Maksud saya adalah kenapa kaum muslimin datang bersenang-senang, santai-santai di tempat-tempat Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sementara hati mereka akan terusik ketika mereka datang ke gereja. Itu maksud saya. Padahal ini kan semua tempat kan sama aja kan Pak? Benar tidak? Semua tempat ini sama saja bukan? Tempat peribadatan orang-orang kafir, benar? Tetapi pertanyaannya, kenapa orang bisa bersenang-senang di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sementara ketika gereja mereka langsung enggak benar. Kenapa? Karena persepsi masyarakat. Candi Borobudur itu sudah menjadi budaya. Itu dia. Masjidnya Pak, gereja kan tidak menjadikan. Itu bagaimana syaitan mempermainkan otak dan hati manusia. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis sebagai seorang muslim, bukankah Candi Prambanan, Candi Borobudur, lalu kemudian gereja itu semua adalah tempat ibadahnya orang-orang kafir? Dan bukankah di dalam agama Islam kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat yang kesyirikan? Jelas ini Pak. Bahkan tadi, maaf ngomong, yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Imam, akhirnya orang-orang tadi ketika dia melihat kesyirikan malah dianggap sesuatu yang menyenangkan. Oh, ini adalah bagian dari seni. Ini adalah bagian dari budaya. Nah ini Pak, yang mengerikannya, sehingga akhirnya apa? Membuat tabu atau membuat samar. Ya, membuat samar antara kebenaran dan kebatilan, membuat samar antara mana yang benar, mana yang kesyirikan. Langsung sini Pak. Maka tadi setidaknya kalau terjadi seperti itu kita ingkari dengan hati, bukan malah menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang kita berpariwisata, bersenang-senang di sana. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Sudah?
Waalaikumsalam. Misalkan ada apa hukumnya kalau kita dapat undangan dari teman, kolega kita yang berbeda keyakinan dengan kita, misalkan dia mengadakan nikahan, tapi nikahannya di gereja. Apa sikap? Ya, taib, masya Allah, barakallahu fikum. Pertama, kalau misalnya dia ngundang kita, ada orang non muslim, teman antum kayak saudara antum dan sebagainya, yang dia non muslim, ya, lalu kemudian mengundangnya untuk acara pernikahan itu di gereja. Pertama kita katakan hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6, dan salah satunya apa? Idza da'ahu fa'ajibhu. Apabila dia mengundangnya, terutama mengundang dalam pernikahan, fa'ajibhu, maka jawab undangannya, penuhi undangannya. Sehingga dari hadis ini, ya Pak, dari hadis ini para ulama menetapkan bahwasanya kalau ada seorang muslim mengundang muslim yang lainnya terutama pada pernikahan, maka wajib hukumnya untuk mendatangi pernikahan tersebut, kecuali, ya Pak, kecuali. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menjadi suatu kewajibannya adalah kalau dia adalah seorang muslim, pertama, tentu jelas. Yang kedua, kalau di dalam pernikahan tersebut atau undangan tersebut tidak ada hal-hal, apa namanya? Tidak ada hal-hal keburukan di dalam agama. Jelas di sini, Pak? Jadi misalnya contoh apa? Nggak ada homer, kholwat, kemudian apalagi tadi di gereja, ya, apalagi di gereja. Tadi aja sudah kita beritahu kan, ya. Lalu kemudian apalagi ada musik, apa horek, dangdung dan sebagainya. Habis itu yang ketiga, kalau undangannya bersifat khusus, Pak, bersifat khusus. Jadi benar-benar dikasih undangan atau di WA secara khusus. Tapi kalau misalnya di grup, misalnya grup DKM Al-Faruq nih, di grup Al-Faruq. Lalu kemudian dia ngundang, bapak-bapak semua yang ada di grup ini saya undang, nggak ada kewajiban. Ya Pak, nggak ada kewajiban untuk menghadirinya. Yang keempat, kalau dia nggak merasa susah untuk menghadirinya, maksudnya gimana? Diundangnya ke Papua. Ya, diundang ke Papua, itu berarti udah gugur kewajibannya. Nah, salah satu gugurnya kewajiban adalah apa tadi? Dia mendatangi tempat tersebut dan ada keburukan-keburukan di dalamnya, maka pada itu tidak ada kewajiban. Apalagi dia, maaf ngomongnya ya, dia bukanlah seorang muslim. Tadi ada kewajiban untuk menghadiri undangan pernikahan, itu adalah antara muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi kalau misalnya ada orang non muslim mengundang Anda, di dalamnya tidak ada keburukan-keburukan, tidak ada khamar, tidak ada kholwat, dan bukan di gereja, artinya kayak acara-acara biasa seperti itu, maka silahkan. Kalau tidak ada ritual-ritualnya seperti itu, Pak, ya, silahkan. Misalnya resepsinya udah gitu saja, datang, maka silahkan, boleh hukumnya. Kalau tadi segala apa syarat-syaratnya terpenuhi tadi. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya belum bunyi kan, Pak? Ini dulu Pak, bentar. Masya Allah. Ya, ini belum terbaca nih ya. Ada sosok ustadz yang tanpa kita bicara pun dia langsung tahu apa yang mau kita bicarakan. Masya Allah. Keren nih Pak. Ini baru keren. Ini ustadz akhir zaman. Ya Pak, bukan yaumil akhir ya. Yaumil akhir. Antum saya ngomong ustadz yaumil akhir langsung pikirannya ya. Ya, terus dia kasih solusinya dengan memperbanyak zikir, baca Yasin sehari 7 kali, tahajud 40 hari jangan putus, sedekah kain jarik 3 pieces ke fakir miskin kalau mampu. Pertanyaannya, kalau kita kerjakan yang dia katakan hukumnya apa? Sementara kita yakin Allah yang maha mengabulkan doa. Yang kedua terkait dia tahu dengan yang kita sampaikan apakah itu memang kelebihan. Pertama kita Masya Allah ini udah salah semua nih Pak. Pertama, dari perintah-perintah yang dia katakan semuanya tidak ada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baca ini 7 kali, kemudian melakukan ini 40 kali, kemudian melakukan kain jarik lagi. Kan gitu. Kain jarik dari mana pula ini seperti ini? Tapi kalau dia mau sedekah Fortuner,
Ya mobil foto pun silakan saja seperti itu Pak ya. Kain jarik, apa-apaan ini semua? Ya, apa-apaan ini semua? Itu saja perbuatan tersebut menunjukkan bahwasanya Pak ada kebatilan di dalamnya. Pertama satu. Kemudian yang kedua, ya Pak, dia seolah-olah mengklaim dan mendeklarasikan kepada manusia, saya ini mengetahui perkara yang gaib. Ya, dan satu-satunya kaum yang mendeklar mereka mengetahui perkara yang gaib adalah siapa? Dukun. Nah, masalahnya di zaman sekarang ini, dukun kedoknya adalah ustaz. Dan itu di mana-mana. Ya, dan itu di mana-mana. Bahkan dulu saya di depan rumah saya pun juga demikian. Orang-orang pada datang tuh. Waktu saya masih kecil Pak ya. Kalau sekarang mungkin saya nasihatin tuh seperti itu. Kalau sekarang udah jadi ustaz. Kalau dulu saya masih kecil. Tapi dari sampai SMP saya praktik. Orang-orang pada datang Pak. Ada kehilangan ini datang ke situ. Ada ini gitu. Ada yang mau jabatan datang ke situ dan sebagainya. Tapi Pak, dia disosokkan sebagai seorang ustaz. Ustaz. Pakai namanya ustaz haji lagi. Nahan sore itu. Repot. Sehingga akhirnya umat ini bingung. Ini ustaz atau dukun? Pak. Kalau dulu, Bapak uskun. Ustaz dukun ya benar. Ya, kalau dulu perawakan dukun, perawakan penyihir itu benar-benar terlihat dari tampangnya. Tapi sekarang enggak, mainan dukun yang perempuannya pakai jilbab, pakai gamis. Lihat Pak, lalu kemudian dia ngomong, oh bakal terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Viral lah dia di mana-mana, dipakai sama orang. Apa? Oh ustazah, ustazah kayak gini. Ya, kemudian sama pula yang laki-lakinya pakai apa namanya? Sorban, pakai gamis, nggak pakai ngomongnya pakai baju kayak gini Pak, nggak laku loh pakai baju kayak gini. Harus pakai baju kayak baju Pak Imam. Baju Pak Imam, pakai sorban keren pokoknya itu. Lalu kemudian Pak ngomong gini, dukun Pak. Lalu kemudian apa? Arahnya lagi perbuatan mereka mindahin penyakit manusia ke hewan. Dukun dah tepat. Walaupun tampilan dia kayak ustaz. Jelas Bu ya? Jelas Bu ya? Nah ini tadi kita katakan, makanya ini penting banget. Penting banget seseorang itu untuk memfilter siapa? Ustadznya. Nah ini ustadznya adalah dukun. Maka amalannya sama lah kayak amalan-amalan dukun. Walaupun terlihat seolah-olah ini kayak agama. Benar tidak Pak? Benar tidak? Tapi itulah permainan syaitan. Kalau langsung diomongin, Bu, Ibu harus pakai begini. Apa namanya? Apa namanya yang binatang-binatang kemangi, apa namanya? Apa namanya? Bukan, yang kayak lebih itu bau-bau sakwal bau apa? Kemenyan, masya Allah, tahu banget kayaknya Pak. Ya, kalau misalnya kayak dulu orang kemenyan begini, orang udah langsung ilfil. Oh ini aja. Tapi lihat permainan orang tuh sebentar pertama gini dulu, nanti lama-lama mandi kembang, nanti lama-lama ada ritual ini itu dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi permainan syaitan tuh gitu Pak, step by step. Dan itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Syaitan itu enggak langsung menjerumusin orang. Kamu langsung syirikan gini. Enggak Pak, step by step. Sampai orang itu apa? Sampai keburukan itu benar-benar udah menjamur di dalam hati seseorang. Jadi nggak langsung tiba-tiba suruh zina, suruh ini, enggak. Step by step semuanya. Dari yang paling kecil sampai akhirnya dia terbiasa dengan yang besar-besarnya. Kalau langsung besar, pasti orang langsung menghindar Pak. Langsung tobat dia pasti.
Jelas sampai sini Pak ya? Bu ya? Bu? Ya. Jadi seperti itu. Kalau akhirnya sudah terjadi ya sudah, banyak-banyak istighfar aja kepada Allah. Ya. Banyak-banyak istighfar. Karena telah melakukan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena ketidaktahuan kita. Tapi sekarang kita sudah mengetahui, tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sampun ya, Pak? Hah? Oh, masih ada. Kelamaan salahin Pak Rimbo ya, Pak ya? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam mereka pengamanan atau mereka kerja Ya, Masya Allah, dalam rangka pengaman, Masya Allah, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau dalam rangka pengamanan dan lain sebagainya, pertama kita katakan menjaga gereja dan lain sebagainya, hukumnya tidak diperbolehkan. Hukum asalnya apa ya? Hukum asalnya bagi seorang muslim tidak boleh menjaga tempat ibadah. Nah, solusinya sebenarnya tempat ibadah tersebut ya diserahkan kepada ya anggota atau bahasanya apa, anggota lah ya, ataupun di solusinya kalau kita mau memberikan solusi pertama, solusinya adalah apa, diberikan pengamanan tersebut kepada anggota-anggota yang beragama sesuai dengan agamanya, sehingga kan akhirnya lebih terjaga kan gitu, dia lebih mudah untuk mengkontrol, dia masuk itu adalah agama dia, ya kan Pak, dia ngejaga itu adalah agama dia mau makan pun itu adalah agama dia. Jadi dia pun menjaganya juga dengan ketulusan. Seharusnya itu adalah sebuah solusi. Ya, tapi kalau akhirnya maaf ngomongnya, akhirnya ada SOP yang memang memberatkan begini dan sebagainya, nah kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dia pun menjaga mungkin dengan menjaga jarak pula. Artinya jangan sampai dia terlalu mendengar ritual-ritual yang ada di dalamnya. Ya. Artinya seperti itu. Artinya sebisa mungkin dia sebisa mungkin dia menjauh. Ya, sebisa mungkin dia menjauh. Ya, sudah itu. Kayak ini tugasnya memang kan di Jakarta ya. Banyak kan juga kan muslim juga. Ya. Maka pengamanan itu ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah. Ini memang jadi juga. Ya, kalau kita katakan tadi, kalau memang sudah akhirnya tidak ada satupun lagi, ya tidak ada satupun lagi, artinya memang sedikit banget personilnya yang itu. Lalu kemudian bacakan adalah ini. Maka tadi sekali lagi Pak, yang menjaga tadi adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya pada waktu itu dia ya sudah. Tapi dengan ketentuannya mungkin dia agak menjaga sehingga tidak mendengar, melihat, bahasanya gitu ya Pak ya, mendengar ritual-ritual mereka. Artinya dia berjaga di bagian luarnya. Ya seperti itu Pak. Kalau memang akhirnya dia benar-benar diharuskan pada itu. Ya. Dan memang juga akhirnya Pak ada efek-efek yang mengerikan di dalamnya. Dalam rangka benar-benar pengamanan yang ketat karena terjadi sesuatu apalah, ada sesuatunya tendensius misalnya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada ya biasa aja. Kayak muslim apa kayak masjid juga nggak ada yang dijaga juga kan gitu. Nggak ada yang jaga kan gitu. Nah itu. Nah, barakallahu fikum. Namun ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada hati kita, kepada jiwa kita dengan datangnya kita di majelis ilmu ini bukan karena hal-hal yang lainnya, bukan karena apa namanya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.